Renungan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Alam Semesta tahun C, Raja Dunia dan Raja Alam Semesta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Perayaan ini sekaligus menutup liturgi kita, sekaligus akan memulai minggu Advent kita di minggu depan. Saya akan buka dengan sebuah cerita saya tentang KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. KDMP adalah PSN atau Program Strategis Nasional yang dibuat oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Program ini sangat penting sekali untuk bangsa Indonesia dan salah satu program andalan Pak Prabowo selain MBG atau makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Tujuan KDMP ini pun sangat baik sekali. Hanya saja pemerintah desa dan juga warganya kadang tidak menangkap tujuan baik dari Pak Prabowo ini. Bahkan di beberapa desa, ada yang hanya membentuk koperasi ini cuma sekedar simbolis, agar dana desanya bisa cair. Setelah dibentuk, ada pengurus, ada aktanya, udah didiemin begitu saja. Tapi berbeda sekali dengan KDMP Nanggadanau Kecamatan Kalis. Saya adalah Ketua KDMP Nanggadanau Kecamatan Kalis. Dari awal pembentukannya sudah banyak sekali perjuangan yang kami lakukan. Mulai dari mengurus legalitas koperasinya, mengisi akun koperasi, kerjasama kemitraan, sampai mengajukan pembiayaan modal usaha. Dan yang paling baru, kami sedang mengajukan permohonan lokasi pembangunan gedung KDMP. Dan yang lebih membanggakan adalah Desa Nanggadanau adalah salah satu KDMP percontohan di Kapuas Hulu. Cuma kalau dipikir-pikir saya kadang kecewa dengan KDMP ini. Ngurus koperasi ini kan nggak ada gajinya. Malah keluar uang banyak untuk turun naik ngurus semuanya. Kawan-kawan pengurus juga nggak terlalu aktif. Regulasinya terlalu ribet. Dan saya juga kecewa sama warga desa Nanggadanau. Karena apa? Karena nggak ada yang mau jadi anggota KDMP. Sekarang ini baru 12 orang anggota KDMP Nanggadanau Kalis. Padahal kalau dipikir-pikir, tujuan dibentuknya KDMP ini baik loh. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa Nanggadanau, kita juga bisa mendapatkan barang-barang subsidi dengan harga murah. Memutus rantai pasok. Jadi kedepannya nggak ada lagi tuh yang ngumpulin pisang, sayur, sawit, puri ke orang lain. Tapi semuanya ngumpulnya ke koperasi. Dan di akhir tahun, anggota akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha. Jadi saya selalu anjurkan supaya warga desa Nanggadanau untuk menjadi anggota koperasi. Minimal 1 kakak, 1 orang anggota. Balik lagi ke Injil. Lantas apa hubungannya KDMP ini dengan bacaan Injil hari ini? Ya jelas sangat berhubungan. Karena di dunia ini kita memiliki raja kita sendiri. Dalam hal ini karena kita tinggal di Indonesia, maka raja kita ya Presiden Prabowo. Tapi di alam semesta ini, raja kita ya Yesus Kristus. Makanya saya bilang hati-hati Bapak Ibu buat orang yang masih bekerja ke pemerintahan, masih mendapatkan bantuan dari pemerintah, hati-hati kalau kalian nggak mendukung program strategis nasionalnya Pak Prabowo. Bisa jadi dana desa nggak cair. Gaji kalian akan ditahan. Bantuan juga akan di stop. Mungkin ada yang berpikir, aku nggak kerja sama pemerintah kok. Nggak nerima bantuan dari pemerintah. Buat apa aku peduli sama program PSN-nya Prabowo? Benarkah begitu?
Nah, coba sebutkan pekerjaan Bapak Ibu yang nggak bergantung sama pemerintah. Guru, yang ASN, P3K, honorer, sudah pasti dong digaji sama pemerintah. Petani pekebun, dapat bantuan benih, pupuk subsidi dari pemerintah. Wira swasta punya warung, apakah kita nggak perlu pemerintah? Nah, bayangkan kalau pemerintah nggak bangun infrastruktur, nggak bangun jalan, jalan masih berumpur kayak dulu. Apa jadinya? Ongkos distribusi barang pasti lebih mahal. Apalagi, rasanya nggak ada satupun pekerjaan yang nggak berhubungan dengan pemerintah. Semua berhubungan dengan raja kita, raja di dunia ini. Dan raja selalu punya cara agar rakyatnya bisa tunduk pada perintahnya. Mungkin ada yang ngomong, aku nggak bergantung sama pemerintah, aku nggak butuh raja, aku bisa hidup sendiri, aku orang merdeka. Hidup di tanah milik sendiri, tanah garapan sendiri, nggak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Akulah rajanya, berkuasa atas hidupku sendiri. Benarkah demikian? Oke, kita nggak butuh bantuan pemerintah. Tapi ingat, di atas raja ada raja. Yesus Kristus, Raja alam semesta. Apakah kita nggak butuh dia? Dia jauh lebih berkuasa dibandingkan semua raja di dunia ini. Kalau Tuhan mau, cukup dengan satu kata, kiamat. Hancur satu dunia, hancur alam semesta ini. Kalau Tuhan mau kasih kekeringan berbulan-bulan, mati itu sawah kita. Kalau Tuhan mau kasih hujan berbulan-bulan, kebanjiran itu rumah kita. Makanya kalau ada yang bilang, aku nggak takut Tuhan, aku nggak butuh Tuhan, aku bisa hidup sendiri. Siapa di sini yang nggak takut Tuhan? Siapa yang nggak butuh Tuhan? Sekali Tuhan ngomong, mati, matilah kita. Mungkin ada yang ngomong, aku nggak takut mati. Mati ya tinggal mati, potong babi, makan enak kita. Tapi benarkah demikian? Tidak takutkah kita pada neraka? Terus bagaimana dengan keluarga kita yang kita tinggalkan? Terus ada lagi yang jawab, udah dipikir nanti Ja, nikmatin aja hidup sekarang ini. Hidup kan cuma sekali, nggak usah disesali. Kita adalah raja atas diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa menguasai kita, bahkan Tuhan sekalipun. Kalau udah seperti itu, ya sudahlah. Nggak ada lagi yang bisa lagi kita omongin sama orang batu seperti itu. Cuma sekali lagi, hati-hati aja. Untuk orang yang keras hatinya, orang yang tinggi hatinya. Saudara-saudari terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja alam semesta. Sebagai seorang rakyat, sama seperti kita memperlakukan raja kita di Indonesia, Presiden Prabowo, itu pula lah perlakuan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, Raja alam semesta. Sepatutnya kita tunduk dan taat pada setiap perintah Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Sama seperti perkataan seorang penjahat pada Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai seorang raja. Maka, marilah kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, dengan mengagungkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar Dia mau mengingat kita, hambanya yang berdosa ini. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.